Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi OOP atau Oriented Object Programming serta mempraktikannya pada IDE PyCharm. Oke, kita buka dulu IDE PyCharm-nya. Oke, sebelum kita memulai praktik mengenai OOP, terlebih dahulu saya akan menjelaskan OOP itu apa sih gitu. Jadi OOP atau Object Oriented Programming dalam bahasa Indonesianya yaitu program berorientasi objek adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikkan pada IDE PyCharm. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita terlebih dahulu membuat kelas. Oke. Pembuatan kelas. Oke, jadi kita mendefinisikan sebuah kelas itu menggunakan kelas diikuti dengan nama kelas tersebut. Jadi sintak pembuatan kelas di Python itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini kelas, kemudian diikuti langsung dengan nama kelas yang akan kita buat. Class name seperti ini teman-teman. Kemudian diikuti dengan kelas docstring. Di sini kelas docstring. Oke, kemudian di sini dilanjutkan dengan kelas body. Kelas body. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti inilah sintak penulisan atau pembuatan kelas di Python. Oke, di sini langsung saja saya praktikan. Misalnya, di sini saya membuat kelas di sini kita ganti nama kelasnya, saya buat adalah pasien. Oke. Jadi kelas di storing ini teman-teman boleh ada dan boleh juga tidak dituliskan oleh teman-teman. Boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis teman-teman. Oke, jadi di sini coba saya tulis. Oke, di sini kelas di storingnya saya ganti menggunakan dasar kelas untuk semua pasien. Di sini dasar kelas untuk semua pasien. Oke. Jadi kelas di stringnya saya ganti menjadi dasar kelas untuk semua pasien. Oke, untuk kelas bodinya di sini saya ganti menjadi jumlah underscore pasien. Oke, jumlah underscore pasien. Di sini sama dengan saya taruh 0. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan def. Kemudian underscore 2 init self. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan mendefinisikan nama, kemudian berat dan tinggi. Oke. Kemudian self titik nama sama dengan nama, kemudian self titik berat
sama dengan berat. Oke. Kemudian self tinggi, oke, sama dengan tinggi. Kemudian sini pasien titik jumlah underscore pasien. Sini plus sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini def lagi. Di sini kita masukkan tampilkan jumlah. Oke. Sini buka kurung. Oke. Kemudian kita print buka kurung total pasien. Sini total pasien. Oke. Titik 2 koma pasien titik jumlah pasien. Oke. Kemudian kita definisikan lagi def tampilkan profil. Sini tampilkan profil. Oke. Sini kita print sini kita print nama titik 2 kemudian koma sel titik nama, kemudian kita print berat. Oke, di sini kita susun biar agak rapi. Oke. Kemudian self berat. Oke, kemudian kita print lagi. Di sini kita taruh tinggi. Oke. Kemudian di sini self tinggi. Oke, jadi karena di tinggi ini hitungannya itu cm, jadi kita taruh cm seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini merupakan kelas, dan ini nama dari kelasnya adalah pasien. Kemudian ini kelas bodinya ini adalah yang ini teman-teman. Oke. Kemudian jadi kelas di string ini boleh ada dan boleh juga tidak teman-teman. Kemudian kelas body yang tadinya di sini saya ganti menjadi jumlah pasien ini merupakan terdiri dari semua pernyataan berupa atribut. Di sini berupa ada semua di sini berupa atribut, fungsi, dan data dari kelas pasien ini, Kemudian di sini variabel jumlah pasien ini adalah kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas. Jadi variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Jadi dia itu bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Di sini contohnya, di sini saya buat notasi titik ini seperti ini teman-teman. Pasien titik jumlah underscore pasien. Nah, seperti itu.
Kemudian metode yang underscore 2 init ini adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan oleh Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Nah, di sini saya menginisialisasikan dengan pasien ini atau kelas ini dengan nama, berat, dan tinggi seperti ini, teman-teman. Kemudian fungsi-fungsi di dalam kelas tersebut atau disebut metode, pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Hanya saja harus ada argumen pertama yang bernama self ini, teman-teman. Harus ada argumen self ini di paling pertama saat kita membuat fungsi atau memanggil sebuah fungsi. Jadi argumen self ini akan otomatis ditambahkan oleh Python. Jadi kita tidak perlu menambahkannya lagi seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah pembuatan kelas. Kemudian kita masuk ke instansi objek. Jadi untuk membuat instansi objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi ini, teman-teman. Pada saat kita mendefinisikannya. Oke, di sini langsung saja kita membuat instansi objek. Di sini instansi objek. Oke, jadi di instansi objek ini saya buat di sini membuat objek pertama dari kelas pertama. Membuat objek pertama dari kelas pertama. Nah, di sini contohnya saya buat objeknya itu pasien 1 sama dengan pasien buka kurung. Sini masukkan, di sini dapat dilihat, teman-teman, pasien kita masukkan nama, berat, dan tinggi. Di sini saya masukkan namanya misalnya Yuda. Oke. Kemudian kita masukkan beratnya. Di sini kita masukkan beratnya 54. Oke. Kemudian kita masukkan tingginya 170. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat objek yang kedua, membuat objek kedua dari kelas kedua. Dari kelas pasien, maksudnya. Dari kelas pasien. Oke. Di sini pasien, teman. Pasien. Oke, di sini langsung saja saya buat pasien yang kedua sama dengan pasien buka kurung. Di sini pasien yang kedua saya namakan dengan Susanti. Oke. Jadi langsung saja kita masukkan beratnya Susanti. Di sini saya masukkan 42. Kemudian tingginya 162. Oke. Jadi ini merupakan pembuatan instansi dari objek. Oke. Selanjutnya kita ke bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengakses atribut objek. Di sini mengakses atribut objek. Oke. Jadi
kita bisa mengakses atribut objek itu dengan menggunakan operator titik. Jadi variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya sendiri gitu. Oke, langsung saja kita praktikkan di sini. Di sini tadi objeknya pasien 1. Kita menggunakan operator titik. Kemudian kita tampilkan, kita menggunakan nama kelasnya. Oke, di sini kita tampilkan underscore profil. Oke, ini kemudian kita tampilkan, kita akses yang kedua, pasien yang kedua, pasien 2. Terus kita menggunakan operator titik, kemudian tampilkan profil. Oke, tampilkan profil seperti itu teman-teman. Kemudian kita print kurung total pasien 2, di sini koma, pasien titik jumlah pasien. Oke, seperti ini. Jadi ini merupakan mengakses atribut objek. Oke, langsung saja di sini kita coba untuk menjalankannya, kita coba untuk run. Jadi seperti inilah output dari program OOP yang kita buat teman-teman. Di sini kan nama. Di sini nama kita inputkan, di sini nama yang pertama, pasien pertama adalah Yuda. Kemudian berat. Di sini beratnya yang kita masukkan di sini adalah 4. Kemudian tinggi adalah 170. Seperti itu teman-teman. Kemudian pasien yang kedua namanya Susanti. Santi berat 42 dan tinggi 162 cm. Oke. Jadi total pasiennya adalah 2. Di sini pasien 1 yang bernama Yuda, kemudian pasien kedua yang bernama Susanti. Mungkin sekian penjelasan dan praktik mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.